Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TVN Medan dimanapun berada, pagi hari ini saya bersama 3 tokoh-tokoh hebat Sumatera Utara, perempuan-perempuan hebat, aktivis, kemudian ada dari parlemen juga. Hadir bersama kita Ibu Dr. Dewi Fitriana MKes, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian Ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sibuk sekali, terima kasih ya Ibu sudah menyiapkan waktunya untuk membersamai kita di sini. Kemudian hadir juga di sini tokoh perempuan hebatnya Sumatera Utara nih, aktivis perempuan yang akan menyuarakan suara-suara perempuan juga nantinya. Sahabat Nur Haida Siregar, Ketua Partai TNI Sumatera Utara. Sahabat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya sahabat. Kemudian juga nih, perempuan yang gak kalah hebatnya, Ketua LKP3A Partai TNI Sumatera Utara, sahabat Safrida SHMH. Gimana kabarnya sahabat? Alhamdulillah sehat. Nah, sahabat TVN Medan dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang isu-isu yang sebenarnya ini tidak banyak dibahas, bahkan jarang sekali dibahas. Namun pada hari ini kita akan mengupas tuntas tentang kasus ini, yaitu Sumatera Utara gawat femisida. Yang pertama, saya mau ke sahabat Nur Haida Siregar dulu nih. Sahabat, sebenarnya berbicara tentang femisida nih, femisida itu apa sih? Kemudian apa yang membedakan femisida itu dengan pembunuhan biasa pada umumnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TVNU. Kemudian yang saya hormati moderator kita, ini juga tokoh perempuan nih, tokoh pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Ketua IPPNU Sumatera Utara. Kemudian yang kami hormati Ibu Dewan kita yang telah hadir hari ini dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dr. Dewi Fitriana MKes dari fraksi Kebangkitan Bangsa, dan mitra saya, sahabat saya yang berjuang bersama untuk menyuarakan hak-hak perempuan, Ketua LKP3A Partai TNI Sumatera Utara, sahabat Safrida SHMH. Baik, benar tadi yang seperti disampaikan oleh sahabat Desi ya, bahwa isu femisida ini isu yang mungkin baru pertama mungkin didengar juga oleh kalangan ini, isu yang nggak viral kalau diomongin, mungkin nggak asik gitu ya, tapi ini yang harus kita suarakan. Dengan hari ini kita cerita tentang femisida agar isu ini dikenal. Kenapa? Ketika kita sudah kenal dengan isu ini, maka kita bisa mencegah, bahkan kita bisa mengurangi dan mengakhiri femisida yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Desi tadi, bahwa apa sih femisida itu? Femisida ini sebenarnya sudah lama dipopulerkan atau disampaikan oleh seorang feminis namanya Diana Russell, yang ketika itu dalam suatu forum internasional perempuan, dia menyuarakan banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang terjadi terhadap perempuan, tetapi tidak dibahas seperti itu. Maka kita harus mempunyai nama untuk kasus-kasus pembunuhan yang terjadi karena ketidakadilan gender. Maka disepakatilah berdasarkan referensi-referensi, kemudian forum itu menyepakati namanya femisida. Kemudian setelah tahun 1976 ya, kemudian lama prosesnya di 2012, akhirnya PBB mulai menyuarakan dengan apa, melakukan deklarasi anti femisida. Nah, di Komnas Perempuan sejak tahun 2017 itu mulai diminta untuk menuliskan banyak sekali kasus-kasus femisida, pembunuhan yang terjadi pada perempuan. Akhirnya di 2017 mulai dituliskan, tapi ini mulai dipublikasikan ke publik sejak tahun 2020. Jadi sejak tahun 2020 barulah Komnas Perempuan, aktivis-aktivis perempuan cerita tentang femisida ini. Apa sih femisida ini? Femisida ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi terhadap perempuan karena ketidakadilan gender di dalamnya. Yang di sini banyak penyebabnya itu adalah relasi kuasa. Banyak yang menyebabkan itu adalah faktor penyebabnya pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh mantan pacar atau suami atau hubungan intim ya, orang terdekat, mantan pacar, suami, mantan, kemudian kekasih kayak seperti itu ya yang melakukannya. Kemudian pembunuhan juga terjadi
karena keluarga, faktor keluarga, mungkin ada sesuatu masalah di keluarga sehingga membuat malu keluarga, akhirnya melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Ada juga dia faktornya itu dari lingkungan, baik orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi apa sih, seperti yang sahabat Desi sampaikan tadi, apa sih bedanya pembunuhan biasa ya dengan pembunuhan femisida? Bedanya itu adalah di alasan penyebabnya. Jadi saya bisa mengatakan seperti ini, terjadi nih kasus perampokan. Ada perampokan, laki-laki dibunuh, perempuan dibunuh. Apakah ini femisida? Tidak. Tetapi ini dikatakan femisida ketika apa? Ketika laki-laki dibunuh, perempuan dibunuh, kemudian dilakukan lagi pelecehan seksual terhadap perempuan itu. Nah, di situ ada kasus ketidakadilan gendernya. Kenapa? Sudah dibunuh kemudian diperkosa kembali seperti itu. Jadi ada penyebab-penyebab yang menyatakan itu terjadi kekerasan terhadap perempuan. Itu yang dikatakan femisida. Ada alasan tersendiri gitu ya, sahabat baik. Nah, sahabat, mengapa isu femisida ini menjadi darurat di Sumatera Utara? Gimana menurut sahabat ini? Ya, sedih ya Bu, miris kita melihat ya. Hampir saya membaca media, baik media sosial, online itu, kita melihat banyak sekali kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan di Sumatera Utara ini. Kita lihat ya, di akhir 2024 hingga hari ini, yang paling mungkin masih booming sama kita lihat adalah seperti kasus pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal ya. Kita lihat motifnya itu adalah perampokan, kemudian pemerkosaan, akhirnya dibunuh. Nah tapi ini kan tidak disuarakan sebagai femisida, ini dianggap sebagai pembunuhan biasa. Kemudian kasus pembunuhan lain seperti kemarin di Deli Serdang, mereka pacaran, LDR-an, Yeni Subakti, Yeni itu namanya, mereka juga dia dibunuh juga seperti itu. Jadi ada ketidakadilan gender di dalamnya, dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Maka kami bersama Fatayat menganggap ini tidak bisa diam aja gitu. Ini harus kita suarakan bahwa femisida itu sudah banyak terjadi di Sumatera Utara seperti itu. Iya sahabat, ternyata banyak sekali ya kasus-kasus yang sudah terjadi di Sumatera Utara ini, sahabat TPN Medan. Namun mungkin kurangnya aja pendekatannya. Kemudian saya izin beralih dulu ya sahabat ke Ibu Dewan kita, Ibu Dr. Devi Triana MPes. Ibu, mungkin Ibu bisa memaparkan nih, kenapa hal ini bisa terjadi sih Bu di Sumatera Utara? Baik, terima kasih Desi. Ya, persoalan femisida di Sumatera Utara ini sebenarnya harus kita lihat sebagai sebuah bentuk fenomena ya, yang berakar dari struktur sosial dan budaya yang patriarkal seperti yang dijelaskan sama Bu Nur Haida tadi ya. Biasanya korban itu adalah orang-orang terdekat dari si pelaku, baik itu mantan pacar, mantan suami, biasanya KDRT dalam rumah tangga juga termasuk dalam femisida seperti itu ya. Nah, ini akibat apa? Kekerasan ini akibat dari sebagai bentuk sebuah dominasi seperti itu. Nah, biasanya ya, ini bukan hanya soal tindakan kriminal biasa, tetapi merupakan refleksi dari norma sosial yang sedang bermasalah. Ya, di mana perempuan dianggap sebagai milik atau sebuah objek, bukan sebagai sebuah subjek yang memiliki will, ya, yang memiliki hak penuh atas dirinya sendiri maupun kehidupannya sendiri. Nah, pelaku biasanya ya melakukan kekerasan baik itu fisik, seksual dan lain sebagainya karena kecemburuan, karena ketidakterimaan, ataupun karena merasa tadi hak puasanya itu dilecehkan atau tidak diakomodir dengan baik oleh si wanita tersebut seperti itu. Baik Ibu. Nah, sahabat TPN Medan, kita sudah mendengar nih apa itu femisida, penjelasan tentang femisida dari sahabat Ketua Fatayat NU, kemudian dari Ibu Dewan juga. Ternyata banyak sekali kasus yang sudah terjadi di Sumatera Utara ini, dan sedih kita mendengar ya, dan miris ya kita mendengarnya. Kemudian nih, untuk Ibu nih, apa sih Bu yang sudah pemerintah lakukan untuk menangani dan mencegah kasus femisida ini Bu di Sumatera Utara khususnya? Ya. Baik, Saudari Desi, sebenarnya kami dari pihak legislatif sudah beberapa kali RDP dengan dinas terkait ya. Dalam hal ini itu LKP P3AKB ya. Ada beberapa program ya, salah satu di antaranya itu kita sudah melakukan penguatan kebijakan dan regulasi daerah yang berspektif
terhadap gender. Nah, ada juga peningkatan kapasitas untuk aparatur melalui pelatihan terpadu, baik untuk kepolisian, tenaga kesehatan, dan pendampingan korban. Dan sekarang kita juga sudah punya yang namanya hotline Sapa 129, atau bisa juga melalui WA 0811 1129 129. Jadi jika ada nanti ibu ya, saudari-saudari ataupun sahabat TVNU dimanapun berada menemukan korban dari femisida ini, bisa langsung menghubungi ke hotline Sapa 129, itu gratis ya, tidak dikenakan biaya. Nah, ada juga kami melakukan pengembangan layanan terpadu berbasis komunitas seperti rumah aman dan layanan hukum gratis. Lalu ada pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kerjasama dengan Ormas ya, dan dengan organisasi keagamaan, dengan media untuk mensosialisasikan secara masif tentang femisida ini hingga ke desa-desa. Nah, sahabat TVN Medan, ternyata nih pemerintah sudah banyak sekali melakukan kebijakan dan membuat kebijakan terkait pendampingan femisida itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat jangan malu untuk melaporkannya ya sahabat. Kemudian nih, saya mau ke ketua LKP3A dulu deh. Dari tadi kita ngomongin LKP3A, tapi kita nggak tahu nih apa itu LKP3A. Mungkin sahabat Safrida SMH selaku ketua LKP3A Fatayat Sumut bisa menjelaskan apa sih LKP3A itu dan apa program serta peran yang pertama dalam menangani dan mencegah femisida ini. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini LKP3A itu adalah layanan lembaga konsultasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, di mana LKP3A itu layanan pusat terhadap korban kekerasan. Dan peran dari LKP3A itu yaitu satu, sebagai pendamping terhadap korban. Di sini kami menyediakan layanan hukum, psikolog dan medis untuk korban kekerasan. Yang kedua, edukasi kepada masyarakat. Di sini kami sosialisasi mengenai kesetaraan gender dan pencegahan terhadap kekerasan serta hak-hak terhadap perempuan. Yang ketiga itu ada advokasi kebijakan, di mana kami mendesak pemerintahan, aparat penegak hukum dan DPRD untuk memperkuat regulasi mengenai perlindungan terhadap perempuan. Baik, sebenarnya keren-keren semua program LKP3 Fatayat Sumut ini ya. Artinya dalam bentuk pendampingan ya sahabat ya. Pendampingan masyarakat ke pemerintah, penyalur aspirasi mungkin. Benar ya? Oke, baik. Nah, menurut sahabat nih, apa aja yang menjadi tantangan terbesar dalam menekan angka femisida di Sumatera Utara ini? Baik, menurut kajian-kajian yang kami bahas di internal Fatayat NU, Sumut itu tantangannya itu satu, kurang kesadaran publik, di mana kebanyakan masyarakat itu melihat kasus femisida itu sebagai kasus yang tidak serius. Yang kedua, stigma terhadap korban, di mana korban selalu disalahkan dan dipertanyakan moralnya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Di situ kurangnya perlindungan terhadap korban dan tidak adanya kurangnya pendamping hukum untuk korban. Yang keempat itu ada penegakan hukum yang lemah. Jadi proses kasus yang sangat lama serta hukuman yang diberikan oleh pelaku itu tidak memberikan efek jerah terhadap pelaku tersebut. Nah, tadi sahabat Kak Safrida juga sudah menyampaikan ya apa-apa aja yang menjadi unsur tekanan gitu ya. Salah satunya keterbatasan sumber daya, kemudian layanan perlindungan korban, rumah aman, dan pendampingan hukum yang masih terbatas. Kemudian hukum yang diberikan kepada pelaku juga tidak memiliki efek jerah ya sahabat, sehingga hal itu masih terus terjadi. Jadi saya mau ke Ibu Dewan kita nih, Ibu, bagaimana sih menurut Ibu dan bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Ya, poin ini sangat krusial ya. Ternyata selain kita sudah melakukan
banyak tadi tindakan promotif, ya preventif, tapi tetap saja ada hambatan yang signifikan. Untuk itu kami juga tengah mendorong revisi SOP ya untuk penanganan kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak. Selain itu kami juga sudah mengajukan dukungan anggaran untuk perbaikan rumah aman, lalu meningkatkan fasilitas baik itu di kabupaten, kota maupun di desa-desa yang mana banyak terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan, tetapi menggunakan fasilitas seperti itu. Jadi kami juga ingin memperkuat koordinasi. Sebenarnya ini butuh koordinasi di tingkat skala nasional ya. Jadi kami sudah mengajukan koordinasi ke DPR RI untuk supaya femisida ini menjadi perhatian di tingkat nasional seperti itu. Nah, sahabat TVN, kita sudah mendengar ya dari Ibu Dolong sendiri, bahkan banyak sekali program-program yang akan membantu masyarakat terutama perempuan yang menjadi korban femisida untuk bersuara dan untuk menyampaikan apa yang mereka alami di kehidupan mereka sendiri. Terkait program-program yang ada, Ibu, sebenarnya sudah bagus dan sangat bagus, tapi hanya mungkin saja itu kurang disosialisasikan dan masyarakat juga mungkin kurang ketidakmengetahuannya, apatisnya terhadap program yang sudah ada, sehingga itu tidak terjalin dengan baik ya Ibu ya sahabat. Mungkin dari program ini dan mungkin dari Fatayat nantinya akan ikut menyuarakan dan membantu masyarakat. Selanjutnya ini saya mau ke Ketua Fatayat lagi ya sahabat. Sebenarnya nih, apa yang bisa dilakukan masyarakat biasa, khususnya perempuan nih, untuk membantu mencegah femisida ini? Ya, terima kasih sahabat Desi. Untuk masyarakat, terutama perempuan atau masyarakat biasa ya, perempuan banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang paling utama itu adalah berani bersuara. Berani bersuara mulai dari diri sendiri. Ketika diri sendiri mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan pernah takut. Jangan takut malu, jangan takut akan keluar biaya, jangan takut intinya jangan takut, tapi laporkan. Seperti yang disampaikan Ibu tadi ya, ada program Sapa. Ayo kita sampaikan program itu. Maka banyak sekali program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu kepada masyarakat perempuan, ayo jangan pernah takut. Ayo bersuara, kita laporkan. Ketika satu kejadian laporkan, kami siap seperti yang disampaikan sahabat Saprida tadi, Fatayat NU siap melakukan pendampingan. Kalau ada terjadi kekerasan ini, kami siap mendampingi korban untuk sampai ke polisi, mendampingi korban sampai ke rumah sakit. Kita siap dari Fatayat NU. Yang penting intinya jangan takut bersuara. Itu sahabat Desi. Oke sahabat TVN Medan dimanapun berada, tadi Ketua Fatayat sudah menyampaikan ya, jangan takut bersuara. Bagi seluruh korban-korban femisida, jangan takut untuk menyuarakan bahwa kita ini sebagai korban tidak ada pendampingan nantinya. Sementara dari pemerintah juga sudah memberikan tempat, dari Fatayat sudah memberikan fasilitas pendampingan, jadi jangan takut untuk bersuara. Kemudian juga pada masyarakat yang melihat nih, jangan tutup mata kalau seandainya di sekitar kita ada korban femisida atau ada kasus femisida, jangan tutup mata kan itu, karena kalau kita tidak tutup mata mungkin femisida tidak akan ada ya sahabat ya, dan akan bisa mengurangi korban itu sendiri. Saya mau lanjut ke Ketua AKP 3 Fatayat NU Sumber nih, sahabat Saprida. Menurut sahabat nih, kenapa kasus ini banyak tidak tercatatnya dan apa harapan LKP 3 Fatayat NU Sumut ini untuk masa depan terkait isu femisida? Baik, ini lagi-lagi bisa terjadi karena tidak adanya pasal khusus mengenai kasus femisida. Jadi kasus femisida ini masih dikategorikan kasus pembunuhan biasa. Jadi harapan saya agar Sumatera Utara menjadi wilayah yang aman bagi perempuan dan kasusnya cepat untuk ditanganin, dan untuk masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam melindungi perempuan. Dan LKP 3A juga ingin membangun ekosistem perlindungan perempuan yang melibatkan pemerintahan, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat luas untuk
mencegah terjadinya femisida, bahkan bukan mencegah tapi menghapus sampai ke akar budayanya. Baik. Mungkin saya mau ke budaya lagi nih sih ya Bu. Pertanyaan saya kayaknya sedikit lebih banyak ke budaya deh. Ibu, setelah kita mendengar bersama ya Bu dan sahabat, bahwa tadi sahabat Safrida punya poin penting, tidak adanya pasal terkait femisida di hukum Indonesia ini ya. Kita mungkin mengerti itu ya Ibu, sehingga pembunuhan itu dianggap pembunuhan biasa. Ibu menurut Ibu bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, jadi ini adalah sebuah kekosongan hukumnya yang mana harus segera direspons secara serius sebenarnya. Ketidakhadiran pasal khusus yang mengatur tentang femisida ini menyebabkan banyak kasus kekerasan ekstrim terhadap perempuan hanya dikategorikan sebagai pembunuhan biasa seperti itu. Nah, hal ini yang menghilangkan konteks gender yang menjadi latar belakang dari kasus femisida ini terjadi. Nah, untuk itu kami juga mendorong agar DPR RI segera merevisi undang-undang revisi KUHP untuk memasukkan unsur femisida ke dalam KUHP maupun undang-undang turunan kasus tindak kekerasan seksual seperti itu. Ya, semoga Ibu bisa cepat terlaksana ya sampai kita aminkan bersama. Semoga cepat diaminkan oleh pimpinan pusat kita ini. Ibu izin, benar-benar. Ibu izin, bagaimana harapan Ibu untuk Fatayat NU Sumut dan perempuan-perempuan serta masyarakat di Sumatera Utara ini, Bu? Ya, harapan saya kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada Fatayat NU yang selama ini telah menunjukkan komitmennya yang sangat luar biasa memperjuangkan isu perlindungan perempuan dan anak, hingga ada koordinator khusus ya, ketua dari Fatayat NU untuk kasus perempuan dan anak ini ya. Saya berharap Fatayat terus menjadi motor penggerak edukasi dan advokasi yang progresif namun tetap merangkul semua pihak. Kepada seluruh perempuan di Sumatera Utara, beranilah bersuara ya, karena keberanianmu adalah awal dari perubahan. Dan saya berharap mari kita hentikan budaya menyalahkan korban. Kita semua bertanggung jawab atas apa yang terjadi ya, menciptakan lingkungan yang aman, inklusif dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik. Nah, sahabat TVN dan sebenarnya kita sudah sampai ke acara terakhir ya, tapi sudah hampir selesai. Namun saya mau mendengar dulu dong closing statement dari 3 tokoh hebat yang cantik-cantik ini. Gimana kalau dari Ketua LKP3A dulu? Silakan sahabat, closing statementnya. Baik, closing statementnya adalah bahwa femisida itu bukan mengenai angka dalam sebuah laporan, tetapi femisida itu adalah kasus nyata dari hilangnya nyawa seorang perempuan, di mana jika terjadi femisida itu akan merusak sebuah keluarga dan seorang anak akan kehilangan masa depannya. Jadi kita memiliki banyak peran, baik itu dari pihak pemerintahan, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya itu berperan untuk mencegah adanya femisida. Satu langkah, satu suara dapat mencegah trauma. Baik, terima kasih, keren sekali. Selanjutnya Ibu, saya mau mendengar closing statement dari Ibu. Ya, jadi femisida ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga kegagalan sistem sosial kita dalam melindungi perempuan. Jika kita ingin Sumatera Utara menjadi daerah yang maju dan beradab, maka perlindungan terhadap perempuan harus menjadi prioritas, bukan sebuah pilihan. Mari kita jadikan isu ini sebagai panggilan moral, bukan hanya sekedar data statistik. Bersama, jika kita mau membangun budaya yang menghargai hidup, terutama kehidupan perempuan. Seperti itu. Nah, sahabat terakhir, ke Ketua Fatayat NU Sumut nih, sahabat closing statementnya sekaligus harapan mungkin ya, untuk perempuan dan Fatayat juga nih, boleh. Saya membuka saya closing ini kayaknya. Baik, sahabat TVNU semuanya dan sahabat-sahabat Fatayat NU se-Sumatera Utara, hari ini kita sama-sama mendengar dari Ibu Dewan kita, beliau sudah siap untuk menyuarakan ini. Saya mengajak seluruh Fatayat yang ada di Sumatera Utara, kemudian organisasi-organisasi perempuan yang ada di Sumatera Utara, mari kita bersatu
satukan gerak langkah kita, satukan tujuan kita. Mari kita suarakan bahwa femisida itu nyata dan terjadi di Sumatera Utara. Mari kita hilangkan, mari kita cegah dan kita hilangkan. Karena apa? Ketika kita menguat bersama, maka kita bisa maju bersama untuk kepentingan perempuan Indonesia dan tentunya peradaban dunia. Terima kasih. Nah, terakhir dari aku untuk perempuan-perempuan hebatku, jangan malu bersuara, jangan menutup mata juga. Kita akan hebat bersama, kuat bersama seperti yang disampaikan Ketua Fataya tadi. Terakhir, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.